Mayang, iya Mayang. Emang karena keseringannya dihujat dari segala penjuru, akhirnya berdampak ke Mayang, berdampak juga ke Cika, kayak gitu ya. Itu tuh sampai Mayang memang sering nangis gitu, sempet dia memang nggak mau sekolah, terus apa namanya drop, ya namanya juga masih anak-anak umur 18 tahun, Cika umur 16 tahun, dengan adanya hujatan-hujatan seperti itu kan kadang-kadang dia nggak bisa, belum bisa menerima, belum bisa sekuat mungkin sekuat Pak Dodi Sudrajat ya. Tapi setelah mungkin Mayang mengevaluasi lagi bahwasanya dulu kakaknya aja dihujatnya lebih parah daripada Mayang gitu. Mungkin dari itu Mayang akhirnya punya kekuatan kayak gitu. Aku bingung deh sama undang-undang IT sekarang. Maksudnya gini deh, misalkan ya kayak kayak saya yang dihujat, namanya saya Ageng, ya namanya saya Ageng, nggak pakai kiwi, Ageng doang. Padahal jelas-jelas dia ngarahannya ke kita, ya kan? Tapi tetap aja harus sesuai dengan nama. Misalkan ini harus diperbaiki nih. Nanti saya pengen saya telusuri nih maksudnya. Ini saya juga lagi bekerja sama dengan saya akan menyelamatkan bukan Mayang saja, tapi saya akan menyelamatkan anak-anak remaja Indonesia yang korban bulian. Saya sudah mendatangkan teman-teman dari DPR RI, teman-teman saya, mau saya diskusikan sama teman-teman dari pihak kepolisian, mau didiskusikan batasan-batasan mana untuk bullying yang bisa yang bisa kita terima sama yang bisa menyelamatkan remaja-remaja bangsa kita. Ini saya di sini tidak berbicara, maksudnya mungkin Mayang sebagai jembatan, tapi banyak sekali mayang-mayang cika-cika di sana yang kena bullying seperti ini. Maksudnya kasihan, mau sempat bunuh diri loh, orang-orang bullying parah-parah, kalau kita nggak kuat, shock kayak gitu loh. Coba kalau bayangkan ya, kalau itu anak Anda, mungkin adik Anda, mungkin ponakan Anda, saudara Anda, sampai dibully seperti itu, bagaimana perasaannya kayak gitu. Makanya dari itu saya kepengen berdiskusi gitu, pengen berdiskusi. Maksudnya seperti apa sih kok bullying bisa seperti ini, kenapa hukumannya, terus batas-batasannya itu kan harus kita telaah juga kayak gitu. Soalnya Mayang sempat stres, sempat depresi, nggak mau sekolah kayak gitu. Untungnya teman-temannya Mayang mensupport, mendukung kayak gitu. Dan aku tanya Mayang, udahlah ya Mayang nggak usah dilihat hal-hal dari unsur-unsur yang sifatnya membuat kamu punya berpikiran aura negatif. Buang semua aura negatif, kita masuk ke aura-aura yang positif-positif aja, yang teman-teman yang mensupport, netizen yang mensupport gitu. Kita nggak usah urusin netizen yang ngebully kayak gitu. Mungkin dia juga nggak tahu, mungkin dia juga karena gagal paham, kan bisa saja ya kayak gitu. Mungkin selain dari permasalahan dia nggak mau sekolah kemarin ya, mungkin secara karir seperti apa? Secara karir ini seperti apa? Gini, kalau karir kan memang masih dibatasi karena Mayang kan lagi mau ujian nih, ya kan. Jadi rekaman-rekaman aja itu semua masih bukan ditunda, lagi di revisi dulu, mana yang sekiranya didahulukan, mana yang tidak, mana podcast yang perlu ditampilkan dulu, mana yang tidak kayak gitu. Jadi nggak semua pekerjaan diterima kayak gitu. Apalagi yang faktor kemarin itu, ini sekarang alhamdulillah hampir, kalau menurut saya ya, hampir 40% yang ngebully udah berbalik arah. Maksudnya sudah lebih ke positif, udah lebih banyak mensupport, lebih banyak yang lah udah cuekin aja, kamu kan nggak tahu apa-apa. Banyak yang nitipin ke kita juga, soalnya Mas Ageng nitip Mayang ya, Mas tolong didik ya, dia anak polos, dia nggak tahu apa. Banyak yang begitu juga gitu. Soalnya tadinya Mayang itu, dia itu apa aja salah, aku bilang apa aja salah, gak ada benernya, ya kan. Pakai jilbab tetap aja dibilang pembantu, pakai apa dibilang kuyang, pakai ini dibilang opo, jadi nggak pernah ada benernya kayak gitu. Tapi sekarang ini alhamdulillah karena Allah udah mulai be positif ya, kayak alhamdulillah kayak gitu. Jadi udah mulai banyak endorse besar yang masuk. Dulu kan endorse pada nggak mau, karena apa? Takut dibully juga ininya, produknya kayak gitu. Kasihan loh, maksudnya ya
apa ya, kayak Mayang kan juga seperti anak-anak remaja pada umumnya, di mana dia lagi naik. Apa salahnya sih dia dapetin duit juga, rezeki juga dari sesuatu hal yang dia lagi merasakan keviralan. Mungkin itu cara Allah memberikan rezeki kepada Mayang, kepada Cika, kepada keluarganya Pak Dodi Sudrajat, kan kayak gitu. Nah, sekarang kalau produk mau masuk dibully, produk mau apa dibully, kan otomatis Mayang kan kasihan juga. Dia kan juga ya setidaknya namanya anak-anak kepengen punya uang jajan, kepengen apa gitu kan. Ya nggak usah disama-samain dengan sono-sono lah. Ibaratnya Mayang pribadi itu kan dia juga punya kemampuan, skill gitarnya bagus, nyanyinya juga keren, serius deh gitu. Makanya waktu itu saya berpikir bahwa anak ini kalau dikembangin yang benar bisa jadi bintang gitu. Kita sering komunikasi sih, tapi karena keterbatasan dia sekolah dan dia memang juga masih belum di apa ya, secara ini udah di sono digelindingin gitu suruh jadi bintang, jadi masih ada batasan-batasan karena keterbatasan sekolah itu gitu. Untuk Mayang Cika pun berarti masih di bawah labelnya Mas Andi juga ya? Sebetulnya label sama TA Pro. Proaktif. Ya, cuma saya bertugas ngedirect sebenarnya. Ya, ngedirect yang namanya kita senior ya. Setidak-tidaknya itu kan mungkin pernah punya pengalaman. Jadi bukan berarti apain yang mau ngederek aja nggak terkenal misalkan, kan bukan berarti itu. Orang ngederek kan nggak harus terkenal, ya kan. Jadi mungkin kalau saya nggak mampu, saya punya klien yang mampu membimbing. Secara vokal mungkin aku nggak mampu juga, aku bisa ngundang guru vokal yang bagus. Misalkan secara performance, secara desainer, secara mungkin semua di makeover, itu kan banyak orang-orang yang ahli dalam bidangnya, bukan berarti saya. Mungkin jembatannya melalui saya kayak gitu. Seumpama seperti itu. Jadi hal itu sudah saya sampaikan kepada Pak Dodi juga, dan Mayang juga. Kita diskusi yang kamu maunya kayak apa. Kan kadang-kadang kayak anak-anak sekarang, misalkan rambut dipotong dikit, aku nggak mau kak, pengennya begitu, aku nggak mau kak pendek. Padahal itu saya ngebayangin gini, dulu duo Maya misalkan, Pinkan sama Mbak Maya, Bunda Maya, rambut dawut awut dibikin apa. Yang penting kan karena kalau perempuan itu cenderung ke fashionable, ya kan, misalkan kayak gitu. Nah, Mayang ini mau nggak dirubah-rubah kayak gitu? Mungkin Cika mau nggak dirubah-rubah kayak gitu? Seumpama dari baju, misalkan baju stylenya mau kayak apa nih, ngiblatnya mau apa, kan kayak gitu ya. Terus mungkin dari segi make up cocoknya mau bagaimana. Jadi nggak gampang, nggak kayak kan kita kepenginnya Mayang sekarang begitu naik di panggung brand udah spektakuler, nah kayak gitu. Tapi setiap dia tampil di TV juga langsung kita koreksi tuh. Misalkan kayak kemarin nyanyi di Indosiar, kita koreksi begini, kurang ini sama Pak Dodi kita koreksi sama-sama kayak gitu. Nah, ini kan dengan kesempatan yang memolas tentang TV ini, kalau tadi kan sempat dikatakan tentang mempromosikan si Mayang ya. Nah, misalnya ini ada yang ngerasa nge-PR nggak sih untuk membenahi psikis mereka itu stabil? Iya, kita nggak boleh paksa karena gini loh, keinginan orang kan kadang-kadang lagi ada moodinya, lagi ada mungkin lagi capek, lagi apa. Nah, aku harus melihat sisi psikologisnya si Mayang. Kira-kira kayak apa nih, kayak gitu ya. Jadi kita nggak boleh paksain. Kalau kita misalkan contohnya mau dandanin Mayang, kan kita harus discuss dulu kemampuannya sejauh apa. Sampai saya berpikir biar dia nanti diajarin dance yang Korea punya, yang lagi ngetren sekarang gitu. Aku sampai ngomong Mayang suka ini? Kan Mayang waktu itu sempat ngupload di mana dia ada video yang wih pakai baju seksi banget. Suka om, manggil aku kan om, suka om, ayo kapan kita wujudin, kayak gitu. Jadi diajak komunikasi, diajak ngobrol, batas-batas mana yang dia mau, batas-batas mana yang dia tidak mau, baru kita combine gitu. Kalau kita combine, oke, ACC kan kita sebagai coaching juga seneng jalaninya, Mayang sebagai artis yang mau dibina juga ngerasa tidak ada beban kayak gitu. Tapi kalau udah gontok-gontokan tidak sesuai dengan misi dan visi, pasti bubar. Di samping itu nomor pertama adalah Pak Dodi. Nah, kalau Pak Dodinya dukung 100%, ya mungkin jadi. Kalau Pak Dodinya juga traumatik setengah-setengah, ya nggak ngerti deh. Lalu untuk saat ini bagaimana? Dan kedua mereka? Pak Dodi sih lebih cenderung Mayang sekolah dulu ya kayaknya. Dia maksudnya kalau kayak dia nyanyi, kalau dia mencari waktu-waktu di mana yang dia lagi kosong. Pak Dodi pesan, pokoknya nggak boleh terlalu malam.
setidaknya sebelum jam 10 sudah dipulangkan. Jadi kalau menerima pekerjaan itu tidak boleh lepas dari jam 10 malam karena dia besoknya sekolah, takut ngantuk kayak gitu. Jadi yang penting discuss aja sama Pak Dodi. Pak Dodi orangnya asik kok sebetulnya. Yang penting asal izin, ngomong, terus merasa dihargai, merasa dijadikan orang tua gitu ya. Insya Allah dia akan mensupport. Yang penting pesannya jangan terlalu malam-malam karena dia besoknya ngantuk sekolah kayak gitu.